Melanjutkan cerita sebelumnya saat pertempuran Boruto Momoshiki dibantu Muramoshiki menghadapi ayah Momoshiki itu berjalan heroik, ledakan dan getaran hebat terjadi di sana. Sementara itu keadaan di dimensi dewa, para Otsutsuki mulai keluar dari segel yang dibuat oleh sosok Otsutsuki misterius yang menghilang itu. Kini keadaan menjadi rumit, karena Ego Jubi yang melihat semuanya menjadi menarik lagi. Dia kembali, dan Jura membawa Himawari secara langsung. Sepertinya mereka menuju ke bumi. Kaguya sekarang sadar bahwa pertempuran ini terbagi beberapa fase dan arena, kita menghadapi Otsutsuki, kita juga menghadapi para Ego Jubi, dan seseorang bernama Code itu juga masih bergerak. Kaguya mungkin akan kaget jika tahu Code adalah kehendak Ishiki. Sementara itu Borushiki akan berjuang heroik dengan kemarahan yang semakin meluap-luap. Nah, adegan kembali dilanjutkan. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto, di Saga to Blue Vortex. Nah di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya ini hanyalah teori fanfictions untuk Boruto lovers karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. Kita melihat Otohime Shiki melakukan teknik penghancur dimensi dan meratakan segel yang membelenggu semuanya. Beberapa dari Otsutsuki lama menghilang, dia sekarang bekerja sama dengan Kaguya. Jika salah satu kehendak Shibai masih di area situ juga sudah terbangun lagi. Sementara itu, Kabuto menunggu informasi baru dari Boruto. Di sini Kawaki berkata, ya aku sepertinya harus membantu si Otsutsuki sialan itu lagi. Dia kerepotan menghadapi ayah Momoshiki. Lihatlah itu, Kaguya dan yang lain mendengarnya. Kawaki akhirnya diberikan izin untuk datang. Dia lalu membuka portal dimensi dan masuk. Tiba-tiba, dari portal itu Kawaki muncul. Yap, dia datang dengan gaya heroik, matanya bersinar penuh intensitas. Boruto, kau ini bodoh. Kenapa kau selalu mencoba bertarung sendirian? Boruto, yang awalnya kaget, merasa lega banget. Akhirnya bantuan datang juga. Di sini Kawaki melihat keadaan, sepertinya memang Boruto bertempur heroik di area sini. Dia Kawaki juga sekarang paham situasinya. Panel langsung mendadak berpindah dahulu, melihat keadaan sebelumnya bahwa Himawari beberapa waktu lalu diculik oleh Jura. Dia sekarang ini terjebak melawan Jura, salah satu musuh tangguh yang punya kemampuan Mokuton. Bayangin, dia bisa menciptakan hutan super lebat dengan teknik Mokuton Jukai Kotan, lengkap dengan duri-duri besar yang bikin siapapun panik. Himawari nggak punya banyak pilihan selain meminta bantuan. Area ini seperti berada di hutan-hutan dan tanah yang luas, di mana mereka bertarung. Kaguya yang sebelumnya melihat sendiri Himawari diambil itu, dia telah menugaskan beberapa shinobi veteran di sana untuk membantu. Shikamaru, Kakashi dan Kabuto disuruh untuk pergi dan mengawasi para Ego Jubi. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan kepada keturunan Naruto itu? Himawari bahkan hampir kalah oleh Jura. Namun, momen epik terjadi ketika Kurama yang ada di tubuh Himawari memberikan cakranya. Himawari langsung berubah ke mode Kurama, dan wow, penampilannya mengesankan. Jura nggak tinggal diam. Dia malah makin bersemangat karena ingin memakan biju yang ada di tubuh Himawari. Dengan ambisinya, Jura menciptakan hujan meteor kecil yang jumlahnya tak terhitung. Langit langsung gelap gulita. Meski ukurannya kecil, jumlah meteor ini cukup bikin repot siapapun. Himawari nggak menyerah. Dengan bantuan Kurama, dia menciptakan 10 bunshin untuk mengaktifkan mode Kurama. Kurama sempat bilang kalau jumlah itu sebenarnya kurang, tapi mau gimana lagi, itu batas kemampuan Himawari saat itu. Mereka pun bekerja sama untuk menciptakan perisai besar dari cakra Kurama, melindungi semua orang dari meteor. Pertempuran mereka ini seperti berpindah ke lingkungan warga sekitar di bumi yang belum terkena efek ledakan-ledakan peperangan. Dia juga mulai menggunakan trik baru, menciptakan besi hitam super panas dari Rinnegannya dan melancarkannya ke arah Himawari. Ia juga menciptakan tanda cakar hitam di berbagai tempat, memungkinkannya untuk berpindah-pindah sesuka hati. Teknik ini bikin Himawari pusing setengah mati, karena mereka nggak bisa menebak di mana Jura akan muncul. Pertempuran sekarang ini benar-benar berjalan sangatlah heroik nakama. Panel berpindah lagi ke area pertempuran Boruto itu. Sekarang ini, ayah Momoshiki sudah bangun lagi. Dia melihat keadaan, dan Shibai yang ada di sana berkata, "Bagaimana rajaku, ya sudah aku katakan bahwa mereka itu luar biasa kan? Aku mengakui Boruto itu memiliki kekuatanku karena kemampuan Jouganya."
Ayah Momoshiki juga berkata, jadi si bocah pria bermata biru itu didatangi bala bantuan lagi ya? Dari mana dia memanggil orang itu? Sepertinya dia juga istimewa. Baiklah, aku akan menghancurkan kalian berdua. Kawaki mengeluarkan senjatanya, menciptakan bilah dari tubuhnya menggunakan kekuatan karma. Boruto, meski kesakitan, sempat tersenyum lemah karena efek serangan maksimum pada ayah Momoshiki sebelumnya ya. Dan dia berkata dengan keras, "Hati-hati, dia bukan lawan biasa," katanya ke Kawaki. Tapi Kawaki cuma menyeringai. "Sejak kapan aku menganggap sesuatu itu mudah?" Pertarungan semakin sengit. Boruto berusaha keras melepas batang-batang hitam di tubuhnya sambil menyusun strategi. Di kejauhan, ada sosok Shibai Otsutsuki yang memperhatikan semuanya. Dengan senyum tipis, dia bergumam, mungkin anak-anak ini punya potensi lebih dari yang aku duga." Sementara itu, Kawaki membantu Boruto dengan presisi luar biasa. Dia menggunakan struktur karmanya untuk mencabut batang-batang hitam itu satu persatu. Rasa sakitnya luar biasa, tapi Boruto menahan semuanya dengan gigi terkatuk. Setelah selesai, Kawaki membantu Boruto berdiri. Sebelumnya Muramoshiki sempat ditanah Shibai dari belakang agar pertempuran itu berjalan adil. Muramo sekarang juga belum bisa bergerak. Ayah Momoshiki meledakkan serangkaian serangan yang membuat area sekitar berhamburan naik. Kashin Koji, Orochimaru, Sasuke mereka bertiga masih tergeletak di sana, menyaksikan Boruto dan Kawaki bertarung heroik. Sang Otsutsuki itu kemudian berkata seperti ini. "Pemandangan yang mengharukan. Dua bocah dengan tekad kosong melawan Dewa Otsutsuki. Kalian pikir punya peluang?" Tapi Kawaki balas dengan tegas, "Lebih baik mati mencoba daripada menyerah pada monster seperti kamu." Mereka berdua akhirnya menggunakan kombinasi kekuatan Otsutsuki mereka lagi Jogan tahap kedua, sementara Kawaki memanfaatkan struktur karma yang fleksibel. Nah, di sini belajar dari pertempuran sebelumnya, ayah Momoshiki sekarang bertarungnya lebih efisien juga. Dengan lengan kosong yang dilapisi cakra gelap, dia memblokir serangan mereka. Ketika keduanya mendekat, dia menciptakan ledakan energi yang membuat Boruto dan Kawaki terpental ke belakang. Boruto nggak menyerah. Dia meluncur ke udara, menciptakan rasengan besar yang bercampur dengan energi Jogan. Rasengan itu meluncur dengan cepat. Ayah Momoshiki melapisinya dengan perisai. Tapi Kawaki memanfaatkan momen itu untuk menyerang dari belakang. Tombak karmanya berhasil menembus perisai tersebut. Boruto, dengan Jogannya, terus menyerang tanpa henti. Dia memusatkan energinya, memanggil Jogan ke tahap ketiga. Seketika, waktu di sekitarnya terasa lambat, memberi Boruto keunggulan strategis. Kawaki juga memanfaatkan momen ini untuk menyerang dengan semua kekuatan karmanya. Setelah cukup terdesak ini, sang monster Otsutsuki tersebut akhirnya melakukan sesuatu yang menarik. Ia menciptakan pusaran energi besar di atas mereka, energi gelap yang terasa seperti akan menghancurkan segalanya. Boruto dan Kawaki saling bertukar pandang, tahu bahwa serangan ini akan menentukan nasib mereka. Sementara itu, Orochimaru mendapatkan kabar dari ularnya dan dikomunikasikan oleh Kabuto, Orochimaru-san. Sekarang keadaan di area atas sedang rumit, Ego Jubijura juga membawa Himawari. Aku sekarang bersama Shikamaru mengejarnya untuk membantu Himawari. Sepertinya dia sekarang ini berada di bumi, tetapi lokasi pertempurannya aku masih mencarinya. Tolong beritahukan Boruto." Orochimaru dan Sasuke Kashin Koji sekarang makin paham situasinya itu. Di sana mereka juga sadar bahwa Boruto Kawaki sedang menghadapi masalah serius. Dia kemudian memberitahukan Kashin Koji untuk mengatakan lewat katak yang berada di kerah bajunya, betapa kagetnya Boruto setelah diberitahu bahwa Himawari diculik, sementara situasinya darurat itu. Dia menjadi marah. Dengan kekuatan yang tersisa, Boruto membuka mata Jogannya yang kini bersinar dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura biru bercampur kilauan emas melingkupi tubuhnya, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Kawaki, yang awalnya tertegun, akhirnya tersenyum tipis. "Apa ini, Boruto? Kekuatanmu seperti ini sekarang?" Jogan tahap ketiga tanduk dan mata biru itu berevolusi ditampilkan lagi dan kini mengesankan di mata Kawaki. Sekarang ini, Shibai terasa gatal juga ingin ikut serta terlibat pada pertempuran di bumi ini untuk merespon kekuatan Boruto. Dia bahkan sudah sempat terlihat melakukan sesuatu. Sementara itu pertempuran antara Himawari dan juga Jura sudah mencapai puncak-puncaknya. Ledakan-ledakan terjadi di area sana. Kurama bahkan mengatakan, Himawari, ini menjadi sulit sekarang ini. Melawan Jura dengan kondisimu sekarang ini,
memang harus membutuhkan bantuan dari seseorang. Jura memiliki kekuatan yang bersumber dari Jubi ekor 10. Kekuatannya adalah seperti inkarnasi leluhur Mukaguya ketika dalam kondisi tidak stabil itu. Tiba-tiba tak lama setelah itu, Kabuto dan Shikamaru datang di dekat area tersebut. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.